Tampilkan pertanyaan terkait dengan tema kita hari ini dari Afif 37. Memangnya sudah ada negara yang berhasil melaksanakan perampasan aset. Nah ini memang berkembang begitu ya pembahasannya di DPR bahwa belum ada negara yang 100% berhasil. Kalau dari perspektif pemerintah membuat naskah akademik misalnya selama beberapa tahun terakhir ini, bagaimana benchmarking keberhasilannya? Iya, naskah akademiknya itu sudah ada kalau saya tidak salah sejak tahun 2010. Dan itu bisa dilihat oleh masyarakat, dulu pemerintah pernah mengeluarkan naskah akademik tentang perampasan aset. Di dalam dokumen itu ada istilahnya studi komparatif, Mbak Marcel. Studi komparatif di negara-negara lain yang sudah terbukti berhasil menggunakan pendekatan non-conviction based asset forfeiture. Sekalipun disclaimer-nya, saya setuju dengan yang tadi, ada proses yang harus benar-benar dijalankan secara hati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Negara-negara mana, Mbak Marcel? Misalnya satu, negara Filipina. Dua, negara Amerika Serikat. Ketiga, negara Australia. Ketiga negara ini dari banyak negara sudah menggunakan NCB ini tentu dengan kondisi sosial di negaranya masing-masing. Apakah kita harus meniru 100% dari negara mereka? Tentu tidak. Akan tetapi konsep-konsep yang baik di negara lain harapannya bisa dibawa ke meja diskusi-diskusi, perdebatan-perdebatan, dan sehingga menghasilkan RUU perampasan aset versi Indonesia yang sesuai dengan kultur sosial masyarakat, yang sesuai dan inline dengan aturan-aturan hukum yang ada. Karena undang-undang perampasan aset di banyak negara, Mbak Marcel, itu tidak menggunakan pendekatan pidana maupun perdata. Ada hal-hal yang dicampur dari dua rezim tersebut karena pendekatan perampasan aset ini adalah pendekatan peradilan yang cepat. Karena ini bentuk protes tanda kutip terhadap proses pidana yang sangat lambat. Kondisi sosial dan juga penegakan hukum, bahkan kondisi politik, Bang Samad, apa yang perlu diperhatikan kalau Indonesia memang mau mengadopsi perampasan aset? Ya, pada prinsipnya menurut saya nggak apa-apa terus dibuka diskusi tentang perampasan aset, cuman catatan saya jangan buru-buru disahkan. Karena kalau kita buru-buru tanpa menentukan konsep apa yang akan kita lakukan, maka saya khawatir ini bisa terjadi abuse of power yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ya. Oleh karena itu harus hati-hati betul, itu catatan saya. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin memberikan efek jerah menurut saya banyak cara-cara lain yang menuju ke sana sebelum misalnya undang-undang perampasan aset ini disahkan. Karena kalau kita lihat sebenarnya dari tahun 2023 RUU ini sudah pernah dibicarakan di DPR, terus habis itu kemudian ditarik lagi. Terus karena ribut-ribut sekarang dimunculkan lagi. Jadi tahun 2023 udah pernah juga kan gitu. Oleh karena itu menurut saya betul tadi kalau dibilang ada nggak negara, ya memang ada beberapa negara yang sudah mempraktekkan dan kita bisa lihat hasilnya, misalnya tadi seperti yang disampaikan Pak Kurnia, Argentina juga misalnya, dia Kolombia itu juga sudah mempraktekkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.